Atas laporan Anda. Berikutnya kita beralih ke informasi pasar modal yang akan disampaikan rekan kami Axis in Axis. Axis. Ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih ditutup di zona merah pada perdagangan sesi pertama hari ini. Dan seperti apa proyeksinya di sesi kedua, kita akan mengulasnya bersama dengan pengamat pasar modal Rizka Afriani. Selamat siang Mbak Rizka. Selamat siang. Ya Mbak Rizka, pergerakan IHSG di pekan ini totalnya sepertinya masih 3 hari berada di zona merah dan hanya 2 hari berada di zona hijau. Rentangnya juga belum sempat bertahan di atas level 6.000. Apa sebetulnya yang sedang dinanti oleh investor? Iya, melihat pergerakan IHSG yang saat ini juga masih cukup dalam tekanan, kita mengetahui bahwa memang sebenarnya kalau dilihat sekarang indeks secara Asia, di indeks Asia juga relatif mengalami penguatan, hanya di IHSG saja sekarang mengalami tekanan. Nah, kita melihat data-data yang rilis semalam itu juga ada data pengangguran dari US, di mana data penganggurannya itu sebesar 498.000, itu adalah lebih rendah daripada ekspektasinya. Ekspektasi di 540.000 ini kan menandakan bahwa sebenarnya di Amerika Serikat juga ini sudah mulai adanya pengangguran yang turun di bawah 500.000. Artinya adalah ini merupakan pandemi COVID-19 dimulai lebih dari setahun lalu, yang menandakan pemulihan pasar tenaga kerja ini memasuki fase baru di tengah ekonomi yang berkembang pesat. Jadi saya melihat ini adalah sebenarnya sisi positif untuk kita. Namun, kalau kita perhatikan lagi, memang saat ini juga dari investor asing sedang melakukan net sell. Dan kalau kita lihat data yang rilis pada hari ini, ada data cadangan devisa. Ini sebenarnya bisa menjadi sebuah hal yang positif untuk market kita, di mana cadangan devisa kita ini kan juga mengalami penguatan di bulan April ya. Di bulan April cadangan devisa kita sebesar 138 miliar US dollar, ini lebih tinggi dibandingkan bulan Maret itu di 137,1 miliar. Cadangan devisa tersebut ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Jadi memang penurunan yang terjadi terhadap indeks saat ini lebih cenderung disebabkan karena ini sudah mau menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran biasanya memang transaksi juga relatif lebih sepi. Ya, kalau dilihat sendiri sudah ada belum sih momentum-momentum IHSG itu sudah mendekati area jenuh jualnya sehingga mungkin secara teknikal bisa ada rebound yang cukup signifikan? Kalau saat ini saya lihat pergerakannya masih relatif sideways. Kalau misalnya kita melihat data-data yang sudah ada, kita lihat data perdagangan pada nilai perdagangan pada di bulan Januari itu average-nya per harinya itu 20,5 triliun, kemudian di bulan Februari 15,5 triliun. Tapi bagaimana dengan perdagangan kemarin? Kemarin itu kita hanya di kisaran 8,8 triliun. Jadi hal-hal inilah yang memang membuat pergerakan IHSG juga kurang atraktif. Apakah setelah Lebaran artinya transaksi di pasar saham kita akan bisa kembali ramai dan seberapa kencang sih kenaikan IHSG kita setelah Lebaran? Iya, untuk setelah Lebaran saya melihat memang ada potensi kenaikan daripada IHSG ini, memang tapi relatif juga terbatas. Kenaikan-kenaikan yang terjadi ini kan seiring dari optimisme pelaku pasar terhadap bank sentral, yang memang bank sentral US yang tidak akan menaikkan suku bunga sampai dengan tahun 2023. Ini juga kan yang membuat dari surat utang pemerintah US dengan tenor acuan 10 tahun ini bergerak saat ini relatif turun. Jadi aset-aset berisiko kembali dilirik oleh investor. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi sektor-sektor apa sebetulnya yang masih bisa diperhatikan di tengah IHSG yang masih sideways bersama dengan pengamat pasar modal Rizka Afriani. Usai jeda berikut ini tetap di Power Lunch CNBC Indonesia.
Mereka hadir memberikan inspirasi. The largest presidential democracy in the world is no longer you, it's us, Indonesia. Mereka memberikan kontribusi. Teknologi memang tidak bisa dibendung. Tiap negara mempunyai aturan. Dan mereka hadir untuk memotivasi. Bukan hanya negara yang harus turun tangan, kita pun harus berbuat. Saksikan perbincangan menariknya dalam Impact with Peter Gonta setiap Kamis jam 8 malam live di CNBC Indonesia. Memberi bukan melulu soal materi. Tapi dengan memberi, itu artinya kita peduli. Sekaligus menguji keikhlasan hati kita. Karena setiap niat baik akan membawa keberkahan. Karena hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Mengupas kisah sukses para perempuan berprestasi di dunia korporasi. Yang pinter banyak, semua juga punya nilai akademis yang sama. Saya punya komitmen. Mereka menginspirasi. Dari pengalaman saya berkesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Sepanjang kita memang benar-benar bersungguh-sungguh ya. Jangan lewatkan The Inspiring Woman setiap Selasa jam 8 malam di CNBC Indonesia. Kembali lagi di Power Lunch dalam segmen Markets Now dan saat ini kami masih tersambung dengan pengamat pasar modal Rizka Afriani. Mbak Rizka, kita sambung lagi dialog yang sebelumnya. Di tengah IHSG yang masih sideways seperti ini, sektor-sektor mana sih sebetulnya yang masih layak diperhatikan investor? Ya, di tengah pergerakan IHSG yang relatif sideways, memang yang paling menarik untuk kita perhatikan adalah sektor-sektor yang potensial untuk jangka panjang, seperti halnya sektor properti, kemudian juga sektor aneka industri. Aneka industri di sini ada Astra International. Kemudian kita juga bisa memperhatikan untuk sektor consumer goods. Dengan adanya pemerintah saat ini data yang rilis ada 90 triliun sudah dilakukan spending dari masyarakat dengan adanya lebaran ini juga akan memperlihatkan bahwa potensial untuk saham-saham konsumsi, consumer good ini juga akan prospektif dalam jangka panjang. Kemudian jadi ada 3 hal, saham properti, consumer good, dan aneka industri. Kalau aneka industri sendiri, saya melihat seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan diskon PPNBM terhadap otomotif, ini juga sangat menarik untuk pasar otomotif. Kemudian juga dari sisi properti dengan adanya kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah, ditiadakannya PPN ini juga membuat pergerakan saham-saham properti ini sudah mulai terlihat bangkit. Jadi memang untuk jangka panjang ada 3 sektor ini masih cukup menarik. Kemudian sektor yang lain ini tentunya untuk jangka panjang perbankan. Di saat kondisi seperti ini biasanya memang sektor perbankan juga saat ini relatif memang mengalami penurunan karena yang menjadi trigger atau turnover penurunan terbesar itu dari saham-saham di sektor perbankan yang menjadi market cap terbesar di bursa. Jadi kalau misalnya mau lebih safety lagi kita ambil sektor perbankan dengan sampai dengan akhir tahun ini memiliki potensial yang cukup menarik juga. Oke, kita mungkin lebih fokus lagi ke sektor konsumer, Mbak Rizka, karena kan ini adalah salah satu sektor yang cukup terpukul gitu ya, bahkan dibandingkan dengan sektor yang lain yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dan kalau kita refleksikan ke harga sahamnya, juga beberapa saham di sektor konsumer ini masih mengalami tekanan. Ada yang bilang tahun ini bukan tahunnya konsumer justru. Kapan sih sebetulnya momentumnya saham-saham di sektor konsumer ini bisa kembali bangkit? Iya, melihat dari penurunan tren daripada saham-saham consumer goods, apalagi kalau kita lihat saham Unilever yang penurunannya sangat signifikan ya. Yeah. Kemudian juga ada beberapa saham lain juga yang memang turut mengalami penurunan. Namun saya melihat adalah hal yang berbeda. Ketika mereka mengalami penurunan, ini saatnya kita melakukan akumulasi beli dengan averaging down. Karena nanti di saat ekonomi juga sudah mulai pulih, saham consumer goods ini akan kembali mulai bangkit. Dan di situ kita takutnya kehilangan momen. Kita biasanya melirik saham itu, saham-saham yang sudah
berada di dalam uptrend, sehingga potensial upside kita juga relatif terbatas. Namun kalau kita mulai investasi di saham-saham yang memang dari sisi fair value-nya ini masih cukup menarik, ya kenapa tidak kita melakukan investasi di consumer goods saat ini. Di antara beberapa saham consumer yang ada secara fundamental mana sih yang bagus, dan ketika nanti memang ekonominya sudah pulih, daya belinya juga sudah mulai bangkit, itu betul-betul bisa terdampak ke kinerja keuangannya? Ya, untuk saham-saham consumer goods sendiri memang di sini cukup berhati-hati juga. Kita jangan langsung mengalokasikan secara penuh uang kita di saham tersebut. Jadi kita mulai pelan-pelan beli ya. Untuk pelan-pelan beli kita bisa masuk kepada saham Unilever, kemudian juga ICBP dan INDF. Oke, itu dia ya beberapa saham pilihannya, dan mungkin bisa mulai dikoleksi secara bertahap gitu sambil menunggu momentum pertumbuhan ekonomi tadi. Selain consumer tadi juga disebutkan ada properti. Ini juga salah satu sektor yang tahun lalu masih belum kelihatan gitu ya tajinya, tapi tahun ini memang banyak yang berharap properti bisa kembali bangkit seiring dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan pemerintah. Tapi data yang dari kredit perbankan ini kan menunjukkan bahwa masih belum ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Kira-kira seperti apa sih sektor properti ini ke depannya untuk khususnya di tahun ini? Ya, melihat dari sektor perbankan sendiri, memang kalau dilihat dari kredit ini kenaikannya juga belum cukup signifikan. Karena dari perbankan ini juga relatif masih berhati-hati dalam penyaluran kredit. Tapi kita lihat memang saat ini kan juga banyak developer yang sudah menyajikan seperti halnya pembayaran cicilan bertahap, kemudian juga kita lihat ada kemudahan-kemudahan pembayaran yang dilakukan oleh developer. Ini menjadi sebuah hal yang cukup positif juga buat market. Pertama, kita melihat sektor properti adalah kita lihat bagaimana target marketing sales masing-masing emiten di properti. Ini saat ini masing-masing emiten di saham properti ini saya lihat juga sudah menargetkan marketing sales yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga artinya apa? Mereka juga cukup optimis terhadap penjualan di tahun ini akan lebih baik. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa saham-saham properti ini juga sekarang kan sudah mulai terlihat pertumbuhannya, walaupun ini belum signifikan dari sisi pergerakan harga saham. Kemudian kalau dari sisi laba juga ini sekarang sedang menyesuaikan dengan program pemerintah sampai dengan 31 Agustus, di mana itu yang membeli properti kita dibebaskan untuk PPN di bawah 2 miliar ini kan kita dibebaskan PPN. Dengan catatan kita sudah melakukan serah terima. Di sini tentunya akan menjadi sebuah hal yang menggerakkan sektor properti memang tidak dalam waktu yang cepat, karena ini juga programnya kan baru dimulai di bulan Maret. Jadi kita mungkin akan merasakan baru di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Segmen properti yang mana sih sebetulnya yang bisa diuntungkan gitu di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada sampai sekarang gitu ya? Apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah, dan saham-saham mana saja yang masih berpotensi? Iya, melihat saham-saham saya lihat lebih kepada saham properti menengah ke atas. Karena di sini kan kalau kita lihat dari profil masyarakat menengah ke atas itu relatif membeli properti di saat waktu yang sudah tepat. Kalau kemarin bukannya mereka tidak sanggup, tapi mereka lebih kepada menahan investasinya. Jadi untuk saat ini properti menengah ke atas ini jatuhnya itu lebih cepat pulih dibandingkan dengan properti yang middle to low ya. Karena kalau middle to low kita adanya daya beli masyarakat ini kan juga perlu penyesuaian kembali, di mana kemarin banyak sekali masyarakat yang terdampak akan hal tersebut. Jadi untuk segmen menengah ke atas ini secara valuasi saham-saham mana yang masih menarik? Ya, untuk saham-saham yang masih menarik itu kita bisa cermati saham BSDE, kemudian SMRA, dan untuk di second liner ada Trin juga, kemudian saham dari Asri itu juga masih cukup menarik. Ya. Kita balik lagi ke IHSG di pekan ini mungkin kurang memuaskan gitu ya. Seperti apa sih di pekan ke depan pergerakan IHSG? Apakah masih mampu lagi menyentuh level 6.000 atau bahkan di atas level 6.000?
Ya, untuk di pekan ke depan saya melihat potensinya memang ada potensi untuk naik di atas level 6.000 tapi memang masih relatif terbatas. Kisarannya sendiri ini range-nya di 5.910 sampai dengan 6.025. Ada tadi kalau kita lihat memang dari sisi transaksi juga saat ini relatif lebih sepi dibandingkan dengan perdagangan sebelum memasuki bulan puasa. Ya, jadi masih ada di kisaran itu ya 5.900 sampai 6.025. Kalaupun di atas masih ada potensi koreksi yang cukup signifikan. Terima kasih banyak pengamat pasar modal Rizka Afriani sudah berbincang bersama kami di Power Lunch. Selanjutnya kita kembali ke Anneke Wijaya. Ya, dan informasi tadi mengakhiri Power Lunch kali ini, dan sebelum mengakhiri program kita di akhir pekan ini, ada informasi menarik juga untuk Anda. Pemirsa CNBC, jangan lupa untuk di sepanjang bulan Ramadan ada segmen spesial yang akan menemani Anda menjelang berbuka puasa, namanya Cuap-Cuap Berkah. Mulai tanggal 13 April 2021 di program Evening Up mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikan via live streaming cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan juga lewat UCTV IndiHome. Selain itu, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dari BRI dari penanya yang terpilih. Ingat, cuap-cuap berkah hanya di Evening Up CNBC Indonesia. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Anneke Wijaya, CNBC Indonesia, Beyond Business.